gitu. Dan langkah saya ke depannya mungkin saya nggak bisa bicara banyak saat ini, tapi awalnya saya minta maaf, saya nggak ada berniat untuk melaporkan Mas Agus atas penggelapan misalnya, atau penipuan gitu, atau apa, itu saya nggak ada niat, karena saya tidak mau menyakiti orang yang sedang sakit, karena itu adalah zalim gitu ya. Tapi ternyata saya malah dilaporkan gitu. Nggak apa-apa, tapi saya pun mungkin akan memiliki langkah yang menurut saya insya Allah sih baik gitu. Jadi ya nanti kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Bukan berarti saya di sini takut, laporkan silahkan, mau pasal apapun saya terima, nggak apa-apa gitu. Mas Agus, bener aja kan Mas, gue udah bilangin tuh, gara-gara pengacara lo ngomong, ya kalau ada 8.000 orang yang tanda tangan minta duitnya dibalikin, sekarang bener kan ada petisi yang tanda tangan 64.000 malah, bukan 8.000 lagi, 64.000. Foya-foya kagak jadi, berobatnya kagak jadi, lanjut BPJS, biar apa sih? Kerana-rana hukum tuh buat apa? Bersihin nama juga kagak, akhirnya banyak yang ketahuan, ternyata duitnya bukan buat rumah, ada buat lain-lain, duitnya jadi nggak dinikmatin, nggak bisa buat kebutuhan Mas Agus, nggak bisa buat bantu keluarga, nggak bisa buat berobat, mata juga masih nggak bisa melihat, makin dibully sama masyarakat. Udah dibilangin gak usah, udah masuk ranah hukum begitu, udah gitu pengacaranya dia lagi yang nggak bener punya, cuman gede bacot doang. Terus udah gitu sih pengacaranya ngomong gini, Novi kalau misalkan gak ada duit lo sana lo, kenapa jadi ngatur? Emang lu siapa? Gak ada urusannya sama lu, dia mau nolong orang hatinya baik, gak kayak lu mau banyak duit gak ada duit juga lo gak bakal bantu. Orang yang teranjing, terbangsat, termonyet, terbiadab itu menurutku jatuh di Agus ya guys ya, Agus sama keluarganya. Dia tuh nggak tahu terima kasih, udah dibantu, tapi ya kayak itulah contohnya ya. Kita membantu anjing, ternyata anjingnya malah menggigit kita. Itu anjing, the real Agus anjing. Aku tuh udah cacat, ya kan? Mulutku jadi jahat kan? Dibuat dia sendiri sih. Agus, kau tuh fokus saja dengan kesehatanmu, dengan pengobatanmu. Nggak usah, malah sekarang sibuk laporin si Teh Novi. Dibilang Teh Novi jahat lah apa? Nggak terima ya? Uang donasi ditarik ulang lagi ya, nggak terima. Lu nggak bisa foya-foya nanti buat pulang di Aceh, nggak bisa bayar utang lagi, nggak bisa buat ini itu ya kan. Halu lu, monyet. Jadi curiga kayak gini, jadi curiganya kayaknya si Agus ini masih bisa lihat matanya itu. Buktinya kemarin sok-sokan VC sama Farhad Abbas, bisa lihat itu kayaknya. Ngintip dikit lah. Kalau stres tuh stres satu aja, ngapain harus sekeluarga tuh ikut stres, ikut gila. Apalagi si wawa itu, bangsat. Yuk kita kumpul donasi. Buat apa? Buat beli air keras yang banyak supaya bisa rendam itu badannya si Agus sekaligus sekeluarga, ya kan? Siapa yang setuju? Yuk. Kasian Aji nggak sih jadinya kayak gini? Kita sudah tahu, sangat bisa membaca kenapa si Agus bangsat ini sampai bisa disiram dengan si Aji, ya kan? Tahu sendiri kan? Lu nggak terima karena uang donasi diambil ulang sama si Teh Novi sama Densu. Kalau mau cari uang yang banyak secara instan, ya jangan kayak gitu. Ngepet kan bisa, pakai tuyul kan bisa, itu supaya bisa kau buat foya-foya, ya kan? Agus, biar nggak bilang Agus sedih banget, biar nggak begitu, biar Agus bahagia gitu. Gue pengen komentarin yang lagi rame kasusnya si Agus. Gue nggak mau ngeledek yang enggak karena sebenarnya nauzubillah min zalik ya guys. Gue tuh menerapkan hal ini dari dulu. Gue nggak pernah mau ngasih pinjam uang ke orang. Kalau misalkan gue mau bantu, gue bantu aja tanpa ngarepin untuk diganti. Karena apa? Manusia kalau dikasih uang bisa jadi setan. Yang gue tahu si Agus ini datang ke podcastnya Kak Denny Sumargo untuk bercerita kenapa dia bisa seperti itu. Netizen simpati nih, kasihan banget, ya ampun kasihan banget. Sampai akhirnya terjadilah penggalangan dana atau penggalangan donasi untuk berobat si Agus. Tapi ternyata dananya disalahgunakan untuk bayar utang, bayar rumah, check out e-commerce segala macam. Kak Novi marah, ya jelas marah karena penggalangan dananya udah jelas untuk donasi pengobatan si Agus. Dan dia punya banyak alasan untuk kayak rumah sakit nggak terima cash, rumah sakit harus pakai BPJS segala macam. Terus banyak juga yang komentar kalau misalkan uangnya itu udah jadi haknya Agus 100%. Balik lagi ke poin utamanya, judul penggalangan donasinya itu untuk pengobatan Agus. Dan kalian netizen aturannya nggak sebodoh itu, kalian udah pasti tahu judulnya itu untuk pengobatan si Agus, jadi uangnya nggak boleh dipakai untuk kegiatan lain atau urusan lain. Sampai
Sampai tiba-tiba dia curhat sama pengacara karena dia merasa Kak Novi ini ganggu hidupnya dia dan ganggu keuangan yang udah masuk ke rekeningnya dia. By the way, gue gak merhatiin sebenarnya uangnya masuk ke rekening siapa ya. Tapi yang gue tahu kayaknya masuk ke rekeningnya si Agus. Dari si kasusnya Agus ini, gue jadi makin belajar kalau misalkan gue tidak mau meminjamkan uang ke orang itu sebenarnya bukan tindakan yang salah. Lihat, buktinya lihat. Dari yang orang-orang prihatin, tapi ternyata apa? Ternyata dia setan. Orang itu kalau dikasih duit, wujudnya udah bukan manusia. Jadi kenapa dia bisa kayak gitu? Sebenarnya tuh kita harus cari tahu dulu kenapa dia bisa diperlakukan seperti itu. Ini jadi pembelajaran banget buat gue dan mungkin buat kalian semua. Kalau misalkan kita tuh nggak harus selalu kasihan dan selalu baik sama orang, karena kita nggak tahu aslinya mereka gimana. Baru kami pulang. Donasi kan untuk Agus. Sisanya itu maksudnya Agus bisa dengan hidup di sana, bagaimana entah beli rumah untuk kehidupan ke depan. Ya maklumlah dia tuh selama hidupnya buta. Siapa nanti yang dia ini? Kami bawa itu kan ke situ. Nanti kalau cash gimana kami cari duit? Inilah kebingungan kami sekarang. Ini mohon maaf banget nih ya buat bapak dan sekeluarga yang punya harga diri tinggi ya. Gue pengen banget ketawa tapi takut dosa. Sekarang kalian bingung kehidupan Agus ke depannya gimana, siapa yang biayain. Terus kalau pengobatan pakai uang cash, bayarnya pakai apa? Lah kalau sekarang kalian nanya kita nanya siapa? Kita mah masa bodoh. Ya, tanyalah sama Farhad Abbas. Ya, kemarin udah bener dibantu, kemarin udah bener ditarik ke rekening yayasan, tapi semua uang itu buat pengobatan dan sisanya bolehlah beli rumah, beli mobil. Kurang enak apa kaliannya yang bertingkah? Sekarang bingung. Sekarang ngomongnya kayak begini lagi. Aduh, mohon maaf nih, udah gak mempan. Mau jual kesedihan kayak apapun, sorry ye, kagak mempan. Kalau kalian bingung, mending kalian tanya ke Mbak Imbong loh. Siapa tahu Mbak Imbong mau bantu. Terus di video ini ya, bapaknya Agus bilang kalau Agus sekarang tuh nggak nafsu makan guys. Biasanya makan sepiring, sekarang jadi seperempat piring. Mohon maaf banget, kita nggak peduli ya, karena kita juga di sini susah makan. Kemarin nyempetin bantu buat si Agus, tapi ternyata kalian nggak tahu terima kasih ya. Kalau kalian bingung besok bakal makan apa, sono Agus suruh sekolah lagi, karena Gibran lagi ada program makan gratis buat anak sekolah ya. Itu aja sih saran dari saya. Nih lihat nih petisinya nih ya, kalian lihat sendiri, ini ulah kalian sendiri. Kita nggak mau urusin kalian lagi, bodoh amat. Mau Pargoy, mau Salto, mau apa terserah. Mending kita ngurusin Bang Icang dan Yayasan Tenovi dan yang lainnya yang lebih membutuhkan dan yang tahu terima kasih. Bang Icang aja dapat bantuan 6 juta ya, tahu terima kasih. Bahkan uang itu belum dipakai, mereka masih pakai tabungan pribadi. Mereka nggak mengeluh soal jam kesda dan lain sebagainya. Mereka nggak menye-menye ya. Yang mereka minta cuma doa dari kita dan keadilan supaya pelakunya cepat terungkap. Beda sama kalian. Kalian yang check out Shopee, kalian yang check out Tokped, kita pula yang bayarin. Kalian yang punya utang rumah, kita pula yang bayarin. Sedangkan utang kita sendiri aja ada banyak.